Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kuliah fisika dasar bersama saya Mansufan Khairul Arif. Baik, kali ini kita akan membahas fluida ya. Tidak terasa sudah masuk ke pertemuan 7. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan ujian tengah semester ya. Sekarang nanti dibuka-buka lagi materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7. Baik, langsung saja ke inti materi ya. Jadi di sini ada ilustrasi seseorang yang berenang. Nah, pernahkah kita terlintas dalam pikiran kita bahwa salah satu olahraga yang berhubungan dengan fluida adalah renang. Untuk bisa berenang kita harus menguasai teknik-teknik berenang itu sendiri ya, mulai dari cara mengapung, kemudian ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, dolphin dan sebagainya. Setelah menguasai seluruh tekniknya, pasti kita tidak akan tenggelam di dalam air. Lalu pertanyaannya, mengapa dengan menguasai teknik berenang, tubuh tidak akan tenggelam di dalam air? Nah, ini karena ada kaitannya dengan fluida ya, cara kita bagaimana mengapung, memanfaatkan hukum Archimedes. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi fluida di sini adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas ya. Jadi pada tidak termasuk fluida. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut: bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Fluida dibagi menjadi dua kelompok nanti yang akan kita bahas ya. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Oke, yang pertama dulu yaitu fluida statis atau dikenal dengan hidrostatika, merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Jadi ketika statis ya, diam tidak bergerak. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida baik gas maupun cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengumpulan dari permukaan laut. Nah, di dalam fluida kita akan membahas berbagai besaran, salah satunya adalah massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Ya, contohnya zat padat, dia memiliki massa jenis yang lebih besar daripada zat cair dan zat gas. Di mana massa jenis dirumuskan sebagai rho sama dengan m per v. Ya, dibacanya rho ya, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, massa dibagi dengan volume. Kalau kita perhatikan, ada benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Ini kaitannya dengan massa jenis antara benda sama zat cair. Misalkan ketika kapal selam ya, kapal selam memiliki kemampuan untuk melakukan tiga keadaan ya. Yang pertama mengapung, yaitu saat rho kapal sama dengan lebih kecil daripada rho air. Kemudian dia akan melayang ketika rho kapal sama dengan rho air, dan akan tenggelam jika rho kapal lebih besar daripada rho air. Nah, ini konsep yang digunakan oleh kapal selam. Jadi dia bisa terapung, melayang, tenggelam dengan memanfaatkan atau merubah massa jenis dari kapalnya. Kemudian ada berat jenis, didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di suatu tempat. Secara matematis, berat jenis dirumuskan S sama dengan W per V ya, atau rho dikalikan dengan G. Massa jenis dikalikan dengan gravitasi, itu sama dengan berat jenis. S di sini adalah berat jenis, satuannya newton per meter kubik. Ya, W adalah berat benda, V di sini adalah volume benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Lalu kita akan ketemu sama tekanan juga.
Tekanan adalah gaya yang diberlakukan terhadap satuan luas tertentu. Tekanan berbanding lurus dengan gaya yang diberikannya dan berbanding terbalik dengan luas daerahnya. Dengan persamaan sebagai berikut. P ya, jadi pressure ya, sama dengan F per A ya, F dari kata force ya, gaya dibagi dengan luas. Tekanan satuannya bisa Newton per meter kuadrat ataupun Pascal. F gaya Newton dan A luas permukaan meter kuadrat. Nah, salah satu fenomena yang dulu pernah kita temui waktu SD adalah seringkali ibu-ibu menanyakan kenapa jejak kaki bebek sama ayam itu berbeda pada tempat yang becek. Kalau kita perhatikan maka akan lebih dalam jejak kaki ayam daripada kaki bebek. Ini disebabkan karena perbedaan luas permukaan antara kaki ayam sama kaki bebek. Jadi pada tanah yang becek jejak kaki ayam lebih dalam daripada kaki bebek karena kaki bebek memiliki selaput sehingga memperbesar luas permukaan. Jadi ketika luasnya itu besar maka tekanannya justru kecil ya, dan sebaliknya. Kemudian ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Jadi di sini adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair kepada suatu benda. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dengan bersamaan, di mana pH tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G dikalikan dengan H. Ya, contohnya seperti ini. Jadi tekanan hidrostatis pada kedalaman H. Kedalaman diukur dari permukaan ya, bukan dari dasar. Jadi ukurnya dari permukaan. Jadi pH tekanan hidrostatis, tekanan tetap sama satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman titik. Kemudian hukum utama hidrostatis, ini adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contohnya seperti ini. Pada pipa U misalkan ini digunakan untuk mencari massa jenis suatu benda. Kalau kita perhatikan misalkan di sini ada diisi dengan dua zat cair yang berbeda, katakanlah adalah zat cair A dan zat cair B, maka akan muncul perbedaan ketinggian antara A dengan HA dan B-nya dengan HB. Di sini adalah bidang batasnya. Ya, kemudian rho-nya rho A, kemudian yang B punya rho B. Hubungannya adalah tekanannya pada bidang batas ini adalah sama di titik A dan B. Jadi rho A ya di sini ya, rho 1 GH1 atau pakai A boleh sama dengan rho 2 GH2. Karena G-nya sama bisa kita hilangkan, jadilah rho 1 dikalikan dengan H1 sama dengan rho 2 dikalikan dengan H2. Nah, ini keterangannya ya. Jadi kalau P tekanan, rho massa jenis, H adalah tinggi fluida di dalam pipa U. Persamaan ini digunakan untuk mencari massa jenis suatu zat cair. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke tekanan mutlak, merupakan tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air dan dinyatakan dengan, nah ini ya contohnya ya tadi. Jadi pada kedalaman H dia mengalami hidrostatis, tekanan hidrostatis, dan juga dari udara yang di atasnya dia memberikan tekanan udara luar, di mana P mutlak sama dengan P hidrostatis ditambahkan dengan P ATM, tekanan atmosfer pada permukaan zat cairnya. Nah, di mana P ATM di sini merupakan tekanan atmosfer. Tekanan mutlak merupakan tekanan sebenarnya, sehingga jika kita melakukan eksperimen dan mendapat data mengenai tekanan, maka perlu ditambah dengan tekanan atmosfer. Biasanya untuk tekanan atmosfer bisa 1 atm atau 10⁵ Pascal. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup
akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi secara matematis dirumuskan. Nah, ini misalkan ya, biasanya soal-soal tentang hidrolik atau piston ya. Misalkan di sini ada dua ruas penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2. Kemudian A1 ini misalkan pada saat mencuci mobil ya, itu bisa kita naikkan mobilnya hanya dengan memencet piston dengan gaya F1, maka dia akan menekan fluida dan memberikan gaya F2 pada mobil sehingga bisa terangkat. Persamaannya adalah persamaan ataupun menggunakan konsep tekanan yang sama antara ketika di penampang 1 dan penampang 2. Jadi P1 sama dengan P2, di mana P tadi adalah F per A, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya ya, P tekanan, F gaya, dan A adalah luas. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan di sini adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contohnya saat ada serangga yang bisa berdiri di permukaan air. Jadi secara matematis bisa kita rumuskan tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi sama panjang. Tegangan permukaan satuannya Newton per meter, gaya Newton, dan panjang permukaan meter. Ini contohnya, serangga bisa mengapung berjalan di atas permukaan zat cair karena ada tegangan permukaan yang bekerja pada kakinya. Ini nyamuk ya di atas permukaan air, dan ini juga sama tegangan permukaan pada daun talas ya, misalkan ya. Jadi pada daun talas ketika kita berikan air, maka air akan langsung turun ke bawah karena tidak ada gaya tarik menarik antara air sama permukaan daun. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas di sini adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap artinya adalah gerakan naik atau turun zat cair pada pipa kapiler. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adhesi, dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya adalah air, atau biasa kita sebut dengan meniskus cembung. Meniskus cekung ya. Kebalikannya, jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun. Contohnya adalah raksa, atau kita kenal dengan meniskus cembung. Nah, seperti ini. Jadi air ketika di dalam pipa kapiler, dia akan membasahi dinding kaca karena tadi gaya adhesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Jadi adhesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel yang berbeda. Jadi air sama kacanya lebih besar daripada sesama air, jadi akan membentuk meniskus cekung. Sebaliknya ketika raksa, dia akan mengalami meniskus cembung karena gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesi. Jadi kohesi di sini adalah gaya tarik menarik antar partikel raksa lebih besar daripada gaya tarik menarik antara partikel raksa dengan dinding kaca. Oke ya, dimana ketinggiannya sama dengan 2 dikali dengan gamma cos theta per rho gr, dimana gamma adalah tegangan permukaan, theta di sini adalah sudut kontak. Jadi ini sudut kontaknya zat cair dengan dinding kaca, rho massa jenis, g kecepatan gravitasi, dan r adalah jari-jari pipa kapiler. Kemudian di bagian akhir di fluidostatis ada hukum Archimedes. Ini merupakan salah satu hukum dasar fluidostatis yang mungkin sering kita dengar atau baca. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dapat kita rumuskan sebagai berikut. Nah, ini misalkan ya ilustrasinya. Misalnya ada sebuah benda yang mengapung, maka dia punya berat
dan gaya zat cair akan memberikan gaya angkat ke atas Fa. Nah, di sini ada volume yang berada di atas permukaan zat cair dan volume benda yang tercelup V2. Nah, untuk Fa di sini adalah ρ dikalikan Vc dikali dengan G, di mana Vc-nya di sini adalah volume benda yang tercelup. Jadi yang dihitung adalah yang tercelup saja, tidak secara keseluruhan. Adanya gaya ini menyebabkan suatu benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Jadi tadi selain kita memakai konsep massa jenis, bisa juga kita gunakan perbandingan antara hukum Archimedes, gaya Archimedes dengan beratnya. Jadi ketika benda terapung di sini adalah ketika Fa lebih besar dari W. Ya, sorry, ini saya koreksi ya. Jadi beberapa buku memang mengatakan bahwa Fa itu lebih besar dari W untuk terapung, tapi sebenarnya ini salah konsep. Jadi ketika terapung, ya ini kita coret saja ya. Nah, ini benda akan memiliki W, kemudian gaya zat cair akan memberikan gaya angkat ke atas Fa. Jadi untuk terapung di sini adalah Fa-nya sama dengan W. Jadi sama dengan ketika dia melayang. Ini sama punya W ya. Kemudian ini adalah Fa. Jadi Fa-nya sama dengan W. Jadi dua-duanya ini terapung sama melayang, konsepnya sama. Fa sama dengan W. Karena apa? Karena kalau kita pakai Fa lebih besar daripada W, maka benda ini akan terbang ke atas. Kan tidak mungkin itu. Sehingga Fa sama dengan W berlaku untuk terapung dan melayang. Kemudian untuk tenggelam, maka di sini Fa-nya jauh lebih kecil karena dia kalah sama beratnya. Nah, jadi Fa-nya lebih kecil daripada W. Kemudian yang bawah ini tadi ya, konsep massa, jenis, zat cair. Oke, ya itu sedikit koreksi dari saya. Nggak apa-apa, ya kita belajar dari typo kan, tidak masalah. Oke, selanjutnya jika kalian pernah mencoba menimbang benda di dalam fluida, mengapa berat benda di dalam fluida lebih kecil daripada beratnya di udara? Ternyata hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung tadi atau gaya Archimedes, di mana Fa-nya adalah ρ dikalikan volume benda tercelup dikalikan dengan G. Nah, ini contohnya ya. Jadi berat benda di fluida itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan Fa-nya. Jadi gambar 1 yang kiri ini ketika di udara, maka dia akan punya Wb Mb dikalikan dengan G. Tapi ketika di dalam fluida, maka Wb-nya di sini ada yang melawan, yaitu Fa atau gaya Archimedes, sehingga berat di dalam fluida sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan Fa-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fluida dinamis. Jadi fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap yang pertama tidak kompresibel, artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak memiliki gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga adalah alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak dapat terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Yang keempat adalah alirannya tuna atau steady. Barang fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, jadi kecepatannya tidak berubah. Nah, contohnya pemanfaatan dari konsep fluida dinamis adalah gaya angkat pesawat. Ya, nanti kita akan bahas. Setelah kamu pesawat dapat terbang memanfaatkan konsep fluida dinamis, aliran udara pada sayap diperhitungkan sehingga mampu memberikan gaya angkat ke atas pada pesawat. Yang kedua adalah jenis aliran fluida. Ada dua jenis. Yang pertama adalah aliran laminer ya. Jadi aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya.
Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Tetapi ketika kecepatannya tinggi, maka akan terjadi aliran turbulen, yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Nah, jadi seperti ini. Ini berputar-putar ya, tidak seperti laminer yang lurus. Maka konsepnya tadi kan tidak dianggap sebagai turbulen. Berarti pada fluida dinamis ini aliran fluidanya kita anggap sebagai aliran laminer. Yang pertama kita akan ketemu sama debit ya. Debit di sini adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per sekon atau per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan salah satu persamaan berikut, yaitu Q sama dengan volume per waktu atau Q sama dengan luas dikalikan dengan kecepatan aliran fluida. Keterangannya Q debit, V volume, T waktu, A luas, dan V adalah kecepatan aliran fluida. Salah satu pemanfaatannya adalah pada bendungan ya. Jadi ketika musim penghujan kemarin, ketika ada banjir, maka yang dipantau adalah debit pada pintu air. Misalkan kalau di Jakarta itu yang selalu dipantau adalah bendungan Katulampa. Jadi debitnya akan selalu dipantau. Jadi tahukah kamu, debit air digunakan untuk memantau pintu-pintu air di bendungan untuk siaga banjir. Jadi ketika debitnya tinggi, maka daerah yang ada di bawahnya akan segera diberi peringatan untuk bersiap-siap menghadapi banjir. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Karena fluida tidak mampu dimampatkan atau incompressible, maka aliran fluida di sembarang titik itu sama. Jika dininjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Jadi seperti ini, ada dua pipa dengan perbedaan luas permukaan, maka kecepatannya bisa kita prediksi ya, sama seperti ketika kalian bermain dengan toner atau selang air ya. Ketika ditutup atau dipersempit permukaannya, maka kecepatannya akan semakin kencang. Nah, di sini bisa kita pakai persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2, karena debitnya sama antara Q1 sama Q2. Q adalah debit, A luas, dan V kecepatan. Kemudian ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Maka jika ditinjau dari dua tempat, ya, misalkan di sini ada satu pipa dengan ketinggian yang berbeda dan luas yang berbeda, maka dapat dinyatakan hubungannya adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi mekanik 1 terdiri dari E1 ditambah dengan EK1 ditambah dengan EP1, dan EM2 juga terdiri dari P2 plus EK2 plus EP2. Nah, ini baru kita jabarkan, yaitu P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Ini adalah konsep persamaan Bernoulli. Nah, ini adalah keterangannya, ini bisa dibaca ya. Kemudian penerapannya untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk pipa Torricelli, kemudian ada pipa Pitot, lalu pada semprotan obat nyamuk. Lalu di sini ada venturimeter, ini menggunakan manometer. Lalu kita pause dulu. Ini adalah pipa venturimeter tanpa menggunakan manometer. Ya, jadi kalau ini menggunakan manometer, ini tanpa menggunakan manometer. Yang pertama, teorema Torricelli.
Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada ketinggian, totalnya adalah H besar, lalu ada lubang ya yang berada pada kedalaman H dari permukaan, maka dia akan mencapai jarak tertentu yaitu R, di mana kecepatan air keluar lubang dapat kita dapatkan dari persamaan hukum Bernoulli tadi, memasukkan P2 rho GH2 setengah rho V2 kuadrat sama dengan P1 setengah rho GH1 plus ini kebalik ya, mohon maaf, rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat, sehingga kita dapatkan bersamaan kecepatan air yang keluar lubang sama dengan akar GH ya. Oh iya, ini ada kekurangan ya, itu berarti masih ada angka 2. Oke, kita koreksi dulu. Nah, jadi ini tadi yang salah ya, yang tipe ini tidak usah. Jadi setengahnya itu berada di setengah rho P1 kuadrat. Kemudian ini masih ada setengah rho ya, jadi rho nya kan kita coret, sehingga P2 nya bukan GH tetapi P2 kuadrat, ini sama dengan 2 GH, sehingga P2 nya sama dengan akar 2 GH ya. Terus sedikit koreksi untuk persamaan Bernoulli pada teorema Torricelli. Oke, next. Jadi kemudian waktu air jatuh sampai tanah, di mana H2 sama dengan ya, jadi H2 di sini adalah H apa namanya pada lubang ke bawah ya, jadi ini adalah H2 ini adalah H2. Jadi H2 sama dengan setengah GT kuadrat, maka H2 di sini adalah selisih antara H besar dikurangi dengan H kecil ya, sehingga artinya adalah akar 2 H besar min H kecil per G, atau bisa disingkat artinya ya, sama dengan akar 2H2 per G, ini juga boleh ya. Oke, next. Kemudian jarak jangkauannya X sama dengan kita dapatkan dari persamaan GLB biasa, XVT, dimana tadi V2 nya adalah akar 2GH ya tadi. Kita koreksi lagi, adalah akar, ada 2 nya ya, 2GH, maka persamaannya menjadi X2H per dikalikan dengan H min H, atau bisa juga kita tuliskan X2 akar dari H dikalikan dengan H2. Ini persamaan pada teorema Torricelli. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang venturimeter, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluid dan dinamis yang mengalir di pipa dengan menggunakan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa, di mana bagian tengahnya menyempit lalu kemudian melebar kembali. Ini adalah gambaran dengan pipa venturi dengan manometer, di mana yang bisa kita cari adalah kecepatan ketika memasuki pipa venturi. P1 nya adalah akar 2GH, rho aksen dikurangi dengan rho, di mana rho aksen di sini adalah raksa ya, biasanya ini manometernya diisi dengan raksa,
dikurangi dengan rho fluida per rho fluida dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat min 1, itu untuk mencari V1. Kemudian untuk mencari V2 bisa kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Kemudian yang kedua adalah tanpa manometer ya. Di sini jadi terbuka kedua pipa tadi. Kalau ini menghadap ke bawah, kalau tanpa manometer menghadap ke atas, sehingga ada perbedaan ketinggian zat cair pada dua pipa tegak ini. Nah, kecepatan yang bisa kita cari adalah kecepatan yang ketika masuk V1 sama dengan rho GH dibagi dengan A1 per A2 kuadrat min 1, itu untuk yang tanpa manometer. Kemudian ada pipa pitot. Di sini adalah alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kelajuan gas. Jadi kalau tadi venturimeter digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair, kalau gas menggunakan pipa pitot atau tabung pitot. Sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, di sini diisi dengan raksa, di mana nanti ada perbedaan ketinggian sebesar H. Maka kecepatan gas ketika masuk dengan tabung pitot itu sama dengan 2 rho R GH ya. Rho R nya di sini adalah rho raksa dibagi sama rho gas. Ya, jadi rho doang, ini adalah rho gas. Rho R adalah massa jenis air raksa, rho doang adalah massa jenis udara. Kemudian penyemprot obat nyamuk, serangga ini juga menggunakan prinsip Bernoulli. Yang sering kita gunakan adalah alat penyemprot racun serangga. Jadi seperti ini ya, kita tekan, ini ada pompanya, kemudian tandon tempat cairan, sehingga nanti udara akan bertemu dengan cairan sehingga akan tersemprot keluar. Jadi ketika kita menekan batang pengisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semburan udara berkelanjutan tinggi, berkelajuan tinggi meniup cairan sehingga cairan dikeluarkan dengan semburan kabut halus ya, jadi berupa aerosol atau butiran-butiran cair. Yang terakhir ada gaya angkat pesawat. Jadi pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap pada pesawat tersebut. Saat pesawat melaju, aliran fluida akan melewati sayap pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibandingkan dengan aliran udara yang melewati bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan, di mana tekanan sayap di bagian atas akan lebih rendah dibanding dengan tekanan pada sayap bagian bawah. Oleh karena itu, sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau mendapatkan gaya angkat yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi yang biru ini adalah kecepatannya harus lebih tinggi daripada yang bawah. Ingat, prinsip Bernoulli adalah jika kecepatannya rendah maka kecepatannya tinggi, tekanannya rendah, dan sebaliknya kecepatan rendah tekanannya tinggi sehingga akan mengalami gaya angkat pesawat. Dimana nah ini tadi gambarannya ya, dengan menggunakan prinsip Bernoulli, bagian atas itu lebih cepat lajunya dibanding bagian bawah, sehingga bisa kita dapatkan bersamaan dari hukum Bernoulli tadi. Ya, jadi ketinggiannya kita anggap sama sehingga tidak ada bersamaan atau suku dari rho GH. Jadi tinggal P1 setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Tinggal pilih ruas saja, P sama P, setengah rho V dengan setengah rho V, sehingga gaya angkat pesawat adalah F1 min F2 atau setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikalikan dengan A. Nah ini ya persamaan untuk gaya angkat pesawat. Oke, di sini ada beberapa soal yang bisa kalian coba. Saya akan contohkan satu. Nanti di bawahnya bisa kalian
selesaikan ya, coba selesaikan di bagian akhir nanti. Nah, ini kita berikan contoh satu. Jadi sebuah pompa hidrolik memiliki perbandingan diameter ya, jadi diameter, anggap aja diameter 1 dibanding dengan diameter 2 itu sama dengan 1 dibanding 40 ya, ini perbandingan ya, rasio. Pada penghisap besar berarti kan besar itu yang kita beri nomor 2 ya, jadi F2 nya itu sama dengan 32.000 Newton. Akas timbang maka gaya pada penghisap kecil berapa? F1 nya. Nah, kita gunakan tadi ya persamaan pada hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, tapi di sini yang diketahui adalah diameter bukan A, sehingga harus kita ganti dulu. A nya kita anggap di sini adalah luasan dari lingkaran, sehingga kita gunakan, kalau diameter berarti ya 1/4 PD kuadrat sama dengan F2 per 1/4 PD2 kuadrat. 1/4 nya bisa kita coret, sehingga tinggal F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 kita cari, D1 nya adalah 1 kuadrat, kemudian F2 nya adalah 32.000 dibagi sama D2 nya adalah 40 dikuadratkan, sehingga F1 nya sama dengan 32.000 40 kuadrat di 4 kuadrat ya, 16 berarti 1600. Kita coret 0 nya 2, kemudian 32 bagi 16 sama dengan 2, masih ada 01, sehingga gaya yang kita berikan cukup sebesar 20 Newton ya. Ini salah satu contoh untuk hukum Pascal. Nah, silakan yang bagian bawahnya setelah ini bisa kalian coba, dan seperti biasa yang bisa diupload di e-learning ya. Ini ada nomor 2, kalau kayu mengapung di atas air dengan 75% volumenya, tenggelam di dalam air. Apabila volume balonnya adalah 5000 cm3, maka massa balok kayu itu adalah berapa? Soal yang ketiga, sebuah kapal selam ya berada 20 meter di bawah permukaan air laut. Massa jenis air lautnya adalah 1050 kg/m3. Jika tekanan atmosfer yang sama dengan 1 atm, 110,5 Pascal, maka tekanan mutlak yang dialami kapal selam itu adalah berapa? Kemudian yang keempat, ada sebuah pipa berdiameter 4 cm dialiri air berkecepatan 10 meter per sekon. Agar air memancar dengan kecepatan 40 meter per sekon, maka diameter ujung pipa tersebut adalah berapa? Yang kelima, petugas pompa bensin mengisi tangki bahan bakar sepeda motor sebanyak 4,5 liter dalam waktu 30 sekon. Jika diameter ujung pipa adalah 2,8 cm, maka kelajuan bensin keluar dari pipa adalah berapa? Ingat, liter diubah dulu ke meter kubik, cm juga sama diubah ke meter. Kemudian yang keenam, sebuah pipa silinder diletakkan mendatar seperti gambar dan dialiri air dengan kecepatan aliran di A 3 meter per sekon dan di B 5 meter per sekon. Jika tekanan di penambang A adalah 110,5, maka tekanan di penambang B berapa? Silahkan dicoba menggunakan prinsip atau persamaan Bernoulli. Dan yang terakhir ada menghitung gaya angkat pesawat ya. Jika ada 2 buah pesawat masing-masing 40 meter kuadrat, aliran udara di atas sayap pada 250 dan di bagian bawah 200. Jika kerapatan udaranya atau massa jenisnya udara 1,2 kg/m3, berapa gaya angkat pesawatnya ya? Silakan bisa kalian coba selesaikan dengan baik ya sebelum UTS, bisa untuk menambah nilai keaktifan kalian. Dan quote kita hari ini adalah jangan takut untuk mencoba hanya karena pernah gagal. Kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi melalui keringat dan air mata ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan pada ujian tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.